Nama saya Uli Komalasari. Saya bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Jadi suatu hari saya ditugaskan di cabang Kuala Namu. Jadi mungkin kemarin karena dijemput sama drivernya hampir jam 7 saya lari-lari untuk keluar rumahnya. Dan memang ternyata naas, saya terpleset di depan rumah dengan posisi terduduk. Saat saya terduduk itu memang sakit, tapi saya nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sekitar 2 menitan itu saya bener-bener duduk, nggak bergerak, baru bisa teriak mungkin setelah 2 menit. Karena memang sakit, ketika saya teriak, suami saya dan anak-anak langsung cekatan membawa saya ke rumah sakit. Jadi mereka cuman men-scan saya aja dan menginformasikan, Pak, tidak ada tulang yang patah gitu kan. Ibu mudah-mudahan sehat-sehat saja. Akhirnya kami pulang, tapi saya tidak bisa duduk. Jadi saya terbaring di tempat tidur. Karena suami saya serem juga ya kan, jadi saya pura-pura bilang nggak sakit kok, mungkin kaget aja gitu kan. Tapi ternyata sampai sore saya tidak bisa bergerak gitu kan. Tapi karena takut terjadi apa-apa dan lain-lain, atau takut mereka cemas dengan saya memang memaksakan diri untuk memaksa duduk dan berjalan. Sampai akhirnya besoknya ketika bangun juga tidak bisa bergerak. Hari kedua, alhamdulillah saya bisa berjalan pelan-pelan. Itu juga mungkin karena saya paksakan. Tapi ternyata efeknya di hari ketiga, keempat, kelima saya bisa duduk tapi tidak bisa berdiri. Saya berdiri tapi tidak bisa duduk. Itu kejadiannya hari Kamis. Hari Senin saya sudah bekerja lagi, tetapi tidak jauh ya, masih di dalam kota saja. Saya sudah bilang sama kantor bahwa saya masih belum bisa leluasa bergerak. Oke, saya bilang saya bantu. Karena kalau di rumah juga saya nggak bergerak, saya merasa nggak sehat gitu kan. Tapi ternyata saya bisa duduk, tidak bisa berdiri. Ketika berdiri, tidak bisa duduk. Dan itu benar-benar sudah merasa sangat nyeri. Saya teringat kemarin ya sama teman juga sebelum kejadian juga dirawat juga katanya di rumah sakit, yaitu Kak Husna. Jadi Kak Husna bilang, ayo sama-sama aja kita ke Profesor Rida di Malahayati, kita konsul sama-sama. Jadi karena ada Kak Husna, jadi cerita-cerita orang ya, kalau misalnya kita harus datang ke klinik saraf kejepit dan lain-lainnya itu yang mengerikan, agak ya udahlah kuat coba gitu bareng-bareng kok sama Kak Husna gitu. Dan ternyata lucu memang Kak Husna sudah 1 hari di opname dan sudah melakukan MRI ya namanya ya. Kak Husna juga udah nggak apa-apa kok katanya kan, MRI itu memang memastikan kondisinya gitu kan. Saya juga ketika disampaikan sama profesor juga ya memang harus gitu kan. Kalau kita melihat kondisi kita secara luar, mungkin kita nggak bisa ketahuan gimana kondisi kita di dalam. Karena waktu kaki saya diangkat sama Prof juga, saya hampir mau menjerit juga sih sebenarnya, sakit gitu kan. Akhirnya saya melakukan MRI dan Kak Husna juga ya kan. Hanya Kak Husna sehari sebelumnya memberitahu hasilnya alhamdulillah bagus. Saya juga berharap sama hasilnya, jadi bisa pulang, cuman kontrol saja, tidak parah gitu. Ternyata beda hasilnya seperti yang saya harapkan. Dari hasil MRI-nya ternyata untuk kondisi saya harus ada tindakan operasi. Saya sebenarnya sangat takut sekali untuk yang namanya operasi ya. Mungkin alhamdulillah operasinya cuma pernah mengalami ketika melahirkan saja. Jadi ketika Prof Rida menjelaskan bahwa ada tulang saya yang menekan saraf dan harus diberi tindakan, saya konsultasi juga, katanya kalau sempat terputus atau memang sarafnya terjepit,
itu mungkin yang kalau kita rasakan mungkin nggak terasa, kata Prof, kalau misalnya kita buang air kecil, air besar gitu, jadi diberi tindakan. Dari hasil MRI-nya ternyata kondisi saya harus ada tindakan bedah karena memang saraf saya terjepit. Saya saat itu sangat takut sekali ketika saya berkonsultasi dengan suami dan Prof Rida menjelaskan bahwa tindakannya tidak berbahaya, tetapi harus ada tindakan agar rasa nyeri saya itu hilang gitu kan. Saya sempat bingung dan takut, tapi dokter bilang ini prosesnya tidak lama. Kalau misalnya kita pagi bedah, diberi tindakan, insya Allah paling lama 3 hari udah bisa pulang gitu kan. Saya juga kemarin ngobrol sama dokternya, dokternya memberi keyakinan ke saya untuk kalau memang tindakan itu harus dilakukan. Jadi saya menyetujui untuk melakukan tindakan itu. Teman-teman dan keluarga akhirnya mendukung, dan ternyata banyak juga keluarga yang memang menyatakan bahwa Profesor Rida itu alhamdulillah bagus hasilnya. Kemarin kalau nggak salah dari sepupu juga menceritakan bahwa temannya yang kecelakaan, malah yang dibedah itu adalah kepalanya. Alhamdulillah saat ini kondisinya sehat-sehat dan tidak kurang dari apapun. Jadi untuk besok paginya saya menjalankan operasi dengan yakin. Saya dioperasi mungkin prosesnya tidak lama ya, cuman untuk saat biusnya aja lama, paling 1 jaman, dan alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Mungkin saya sampaikan kepada teman-teman semua di sini, apabila memiliki keluhan yang memang dinyatakan saraf kejepit, mungkin nggak usah ragu untuk konsul dengan Profesor Rida, karena memang akan dilihat detail dulu gitu kan. Jadi tidak semuanya akan diberikan tindakan operasi dan lain-lainnya, tetapi akan dilihat dulu. Hanya memang dari ceritanya yang saya dengar, kalau saraf kita kejepit itu memang susah sembuhnya ya, kalau tidak diberikan tindakan, karena mungkin yang akan kita rasakan adalah sakit-sakit terus, dan mungkin itu menjadi sakit yang terbiasa sehingga artinya tidak sembuh, tapi kita sudah kebal dengan rasa sakitnya. Jadi mungkin kalau dari cerita saya, alhamdulillah bedah yang dilakukan lancar, dan saat ini saya beraktivitas seperti biasanya. Dan teman-teman juga banyak yang bertanya, saya kemarin berobatnya di mana? Ya mungkin teman-teman bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Malayati dengan Profesor Rida. Itu aja sih testimoni dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman. Saya Joko Prianto, usia 53 tahun. Saat ini bekerja sebagai wira swasta, pemilik salah satu kafe, tinggal di Tasbih 1 Medan. Kalau boleh saya bercerita, di 2019 awal, saya ada merasakan sesuatu yang agak kurang beres lah di pinggang. Intinya pada saat itu ketika saya mau sholat subuh, selesai sholat, terasa kok pinggang sulit bergerak. Ya, bahkan sampai saya tergeletak gitu di sejadah. Saya waktu itu ngambil tindakan, coba mendatangi salah satu rumah sakit khusus tulang di daerah Setiabudi. Saya ketemu dengan salah seorang dokter di sana. Tempo hari disuruh jalan gitu di depan dokter itu, dan saat itu karena belum ada ronsen, belum ada apapun, ya diagnosa awal itu katanya sih, oh ini mungkin cedera otot. Akhirnya saya dikasih obat, dan alhamdulillah waktu itu sembuh, sehingga saya kembali beraktivitas untuk ya hobi saya goes, saya lanjutkan lagi. Ketika tahun 2021 sekitar bulan-bulan 5 itu, ternyata keadaannya kambuh lagi. Ya, jadi sebelumnya saya merasakan seperti nyeri di bokong itu ya, bokong, kemudian terasa di paha. Ya, akhirnya saya coba berobat kembali ke dokter yang sama.
ya dokter yang sama, dan ya lagi-lagi artinya diagnosanya itu cedera otot juga gitu. Mereka kasih obat seperti biasa, saya makan tapi kok nggak ada perubahan. Terus saya juga coba fisioterapi di rumah sakit tersebut selama hampir 8 kali. Nah, coba juga aku puntur ke salah satu dokter, coba lagi ke salah satu sinsi, kok ternyata nggak ada perubahan juga. Akhirnya saya kembali lagi ke dokter tersebut dan dokter menyarankan untuk coba di ronsen. Nah, waktu itu di ronsen ternyata nggak kelihatan hasilnya. Nah, ada saran lagi dokter setelah lihat ronsen nggak kelihatan, disarankan sama dokter tersebut adalah coba di MRI. Di MRI di salah satu rumah sakit swasta di Medan. Dari hasil MRI itu saya balik ke praktek dokter tersebut, dilihatlah hasil MRI-nya dan dinyatakan itu indikasinya positif saraf kejepit. Setelah diperlihatkan gambar atau foto dari hasil MRI, ternyata memang di lumban 45 ya, itu sudah keluar tuh, dari fotonya kelihatan bantalan tulang keluar, bahkan di lumban 23 juga sudah mulai keluar. Jadi si dokter tersebut menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi karena dikhawatirkan kalau dibiarkan, menurut informasi beliau, nantinya bisa akan menyebabkan kaki mengecil, bahkan bisa menderita kelumpuhan. Nah, akhirnya tempo hari saya bilang ke dokternya, ya coba saya konsultasi dengan keluarga. Cuma setelah itu saya coba melakukan second opini lah, mencari opini dari salah satu teman yang kebetulan adiknya sama lah, sebagai dokter juga, dokter ahli tulang. Dan hasil MRI itu tunjukkan ke beliau dan beliau juga menyarankan untuk segera tindakan operasi. Nah, kok ada teman waktu itu juga ketemu saya, mereferensikan ke Prof. Rida, dan kebetulan juga saya kenal baik dengan beliau kan gitu, kawan jemaah satu masjid. Akhirnya saya telepon Prof. Rida. Prof. Rida mempersilahkan datang ke praktik beliau di Rumah Sakit Malahayati. Di sanalah saya dengan istri, saya tunjukkanlah hasil MRI-nya, dan ternyata juga pendapat dari Prof. Rida juga sama, akhirnya harus dilakukan tindakan operasi dan sifatnya harus nggak urgent, segera. Jadi malam itu saya diskusi sama keluarga, diputuskanlah untuk ya segera operasi. Akhirnya beberapa hari setelah kita ketemu dari konsultasi tersebut, saya appointment untuk dilakukan tindakan operasi. Jadi waktu itu saya datang ke Rumah Sakit Malahayati sekitar pukul 6 subuh. Operasi sekitar mulai jam 6:30 sampai dengan sekitar kurang lebih pukul 11. Jadi selesai operasi, saya dirawat sekitar 4 hari di Rumah Sakit Malahayati. Setelah itu dinyatakan boleh pulang. Akhirnya saya ya dirawat di rumah. Alhamdulillah proses menuju kesembuhan berlangsung relatif baik. Ya, jadi kelihatan progresnya dari hanya bisa berbaring, kemudian sekitar 10 hari sudah bisa mulai berdiri, terus sholat pun udah mulai bisa berdiri pertama, kemudian duduk. Ya, akhirnya setelah sekitar 2 bulan lebih pasca operasi, itu sholat sudah bisa normal seperti bagaimana biasanya. Nah, 3 bulan lebih setelah operasi, sebelumnya sudah coba jalan pagi ya, jalan pagi keliling komplek 3 kilo 4 kilo pulang, dan di 3 bulan saya coba kembali ke hobi lama, goes. Ya, saya mulai coba lagi goes sekitar 7 kilo 8 kilo, dan kalau sekarang sudah bisa ke posisi di 20 kilo saya udah pernah nih. Ya, alhamdulillah. Walaupun sampai
proses sekarang belum 100% sempurna, tapi alhamdulillah kegiatan-kegiatan saya udah bisa dilakukan semua, baik itu jalan, goes, naik mobil, bahkan saya udah jalan keluar kota dengan pesawat. Ya, alhamdulillah sekarang sudah relatif baik. Terima kasih kepada Prof Rida yang sudah melakukan tindakan operasi untuk saya. Alhamdulillah sekarang rasa kebas, rasa apa sudah hilang semua. Ya, mudah-mudahan ya saya sangat berharap dalam waktu yang nggak terlalu lama lagi bisa kesembuhan normal 100%. Demikian mungkin pengalaman lah yang saya dapati setelah selesai operasi saraf kejepit ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Saya Rosina Tarigan, mengalami sakit di punggung bagian bawah sekitar tahun 1997 ya, mulainya terasa. Waktu itu saya awalnya bekerja sebagai perawat di rumah sakit ya. Jadi udah mulai merasa punggungnya sakit di bagian bawah terutama. Dilakukanlah fisioterapi ya, udah sering-sering fisioterapi. Bisa juga tiba-tiba muncul kembali saat kita sangat lelah bekerja gitu. Suatu hari pernah waktu saya duduk lalu langsung berdiri dan di bagian belakang punggung terasa nyeri di bawah ya. Diobatin lagi, kasih anti nyeri lah dan seterusnya, terus olahraga berenang lagi, fisioterapi juga sudah berkali-kali. Jatuh itu sempat juga pernah waktu itu ke dokter akupunktur. Saya tujuannya bukan akupunktur punggung, cuma untuk alergi. Nah, pas bangun dari tempat tidur jatuh lagi dan merasa nyeri gitu di punggung bagian bawah. Beberapa saat lagi setelah itu muncul lagi keluhan. Nah, terakhir nih bulan Oktober itu tahun 2021. Nah, itu rasa nyerinya itu nggak bisa kembali, dia baik lagi, tetap aja ada nyerinya. Nah, saya konsul lagi, terakhir konsul ini sama Prof Rida. Sebelumnya juga sih udah sering sama Prof Rida, di terapi juga punggungnya. Dia kasih anjuran juga untuk mengatasi nyeri dan seterusnya. Nah, tetapi kali ini pas konsul itu Prof Ridanya menganjurkan MRI lagi pada bagian punggung bawah. Nah, hasilnya memang ditunjukin di situ kelihatan sarafnya itu udah tertekan. Menurut Prof Rida, jika kondisi ini dibiarkan gitu ya, akan merusak saraf tersebut dan sarafnya itu akan tidak berfungsi. Ya udah, operasi lah, membebaskan saraf yang kejepit ini gitu. Nah, ya udah, saya berpikir udah berulang-ulang serangan. Nah, dilakukanlah operasi di Rumah Sakit Malahayati waktu itu pada awal bulan Oktober tahun 2021. Saya diikut operasi, habis itu dirawat 4 hari ya. Habis hari keempat udah boleh pulang, udah bisa sih jalan sendiri, cuma dibantu. Naik mobil dibantu, meneruskan terapinya, lalu berusaha latihan jalan dengan penyangga. Saya pakai penyangganya itu cuma sekitar 2 minggu ya. Itu pun nggak maksimal saya bantuan penyangga, cuma takut jatuh aja, jadi saya pakai. Setelah itu terasa baik ya, punggungnya baik banget. Kita merasa ya kalau dia nggak berjalan itu lumayan ringan gitu. Cuma memang bekas lukanya itu agak terasa nyeri dan kaku sedikit. Pelan-pelan saya belajar berjalan, minggu kedua itu nggak usah lagi pakai penyangga, sudah bisa berjalan. Namun tetap saya berjalan dengan memperhatikan posisi tubuh. Jongkoknya juga harus dengan hati-hati. Ya, memang di rumah saya juga harus pakai toiletnya toilet duduk memang ya. Lebih nyaman dibandingkan dia toilet jongkok, itu susah banget. Setelah keluar dari rumah sakit pasca operasi itu nggak ada ya obat-obatan yang aneh-aneh yang harus dikonsumsi. Cuma itu tadi, jaga posisi tubuh, sering-sering latihan. Puji Tuhan kemarin saya juga udah kontrol ya, udah 2,5 bulan pasca operasi,
menurut dokter semuanya baik. Kalau untuk berjalan sudah enak, sudah sangat ringan. Nyeri-nyeri punggung yang seperti sebelum kemarin itu nggak pernah lagi terasa. Jadi lumayan udah sangat jauh perbaikannya setelah dioperasi itu. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Prof. Rida beserta timnya di Rumah Sakit Malahayati atas semua tindakan-tindakan dan perawatan penanganan yang saya terima. Semuanya berjalan lancar. Saya juga merasakan itu sangat bermanfaat bagi siapa saja ya yang mengalami masalah ya, keluhan-keluhan seperti yang saya rasakan tadi, nyeri gitu ya di punggung bagian bawah. Nah itu jangan ragu kalau mencari pertolongan ke orang yang tepat, berobat ke Prof. Rida. Itu memang beliau itu ahlinya saraf tulang belakang ya, dan ahli bedahnya juga dia sudah mempelajari sampai dengan detail gitu ya. Jadi buktinya luka operasi saya juga cuma sedikit. Jadi lebih baik di awal, sejak awal sudah dilakukan penanganan. Mudah-mudahan ya kalau bisa jangan sampai dioperasi, cuma ya diterapi, dianjurin. Tapi kalau kita mencari pertolongan ke orang yang tepat, nah itu tadi dia, kita akan beruntung di awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza. Saya selama ini bertugas di USU. Kemudian sekitar beberapa waktu yang lalu, tepatnya di 2018, saya kok mengalami sakit kepala berkepanjangan, migrain yang terus-menerus. Nah, pada awalnya sekitar tahun 2014 itu saya didiagnosa oleh dokter syaraf menderita carpal tunnel syndrome. Jadi saya harus pakai splint tangan selama beberapa bulan berturut-turut. Jadi tangan saya itu kebas, kemudian saya sering migrain. Tapi selang beberapa tahun kemudian carpal tunnel syndrome-nya tidak juga membaik, dan bahkan migrainnya itu terus-menerus malah makin berat. Nah, di 2018 itu saya bertemu Prof. Rida, konsul ke beliau, kemudian Prof. Rida menyarankan untuk foto, ambil foto di bagian atas kepala ke atas, dan akhirnya Prof. Rida menginfokan ke saya bahwa saya menderita syaraf terjepit di cervical ke-6-7. Jadi yang perlu diwaspadain itu tulang leher atau cervical 4, 5, 6, dan 7. Nah itu di akhir 2018. Dikasih obat sakit kepala ya mungkin agak berkurang gitu, tapi tetap saja problem utamanya yang syaraf terjepit itu belum teratasin. Saya diminta oleh Prof. Rida, daripada nanti situasinya makin parah dan kondisi juga makin fatal, artinya kalau syaraf terjepit ini tidak segera ditangani dengan baik, dengan adekuat, itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, kualitas hidup bisa menurun dan sebagainya. Nah, akhirnya saya dan suami memutuskan untuk konsul ke Prof. Rida lagi, dan Prof. Rida bersedia untuk melakukan operasi untuk pembebasan syaraf terjepit ini. Nah, pertengahan 2021 kemarin saya baru operasi untuk syaraf terjepit, pembebasan syaraf terjepit. Nah, satu hal yang buat perbedaan yang sangat amat jelas antara saya sebelum operasi dengan sesudah operasi, saya akhirnya bisa menggenggam lagi dengan kuat. Jadi hand grip saya bisa kembali, terus saya bisa kembali juga ke hobi lama saya, yaitu melukis, bahkan naik gunung. Alhamdulillah. Prof. Rida juga menginfokan bahwa penyakit syaraf terjepit ternyata sangat amat umum diderita oleh banyak orang pada saat ini. Jadi sebenarnya saya menyarankan kalau Anda mengalami gejala yang kurang lebih sama dengan gejala yang saya alamin, migrain berkepanjangan, kemudian ada
kalau malam itu kebas, yang kita curigai sebenarnya carpal tunnel syndrome, tapi ternyata tidak. Itu sindrom yang biasa diderita oleh kantoran, tapi ternyata sebenarnya itu disebabkan oleh syaraf terjepit. Kemudian waktu itu saya juga sudah mulai, barang yang saya pegang itu saya jatuhkan gitu ya. Daripada dan sebelum kondisi berubah menjadi lebih buruk, kualitas hidup kita juga menurun, bahkan berkurang. Artinya kita tidak bisa lagi menjalani hidup kita dengan normal sebagaimana semula, tidak bisa beraktivitas lebih bebas. Saya menyarankan Anda untuk segera mendatangin pusat nyeri dan syaraf terjepit di Rumah Sakit Islam Malahayati, Medan, Jalan Diponegoro, untuk bisa segera ditangani di sana. Jadi nanti Anda akan diberi penanganan yang teliti sesuai dengan gejala, mudah-mudahan sembuh seperti saya. Untuk kondisi lebih baik yang sudah saya alamin pada saat ini, saya memanjatkan puji syukur alhamdulillahirobbilalamin kepada Allah. Nah, khusus kepada Prof. Rida dan timnya, saya mengaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sangat amat mendalam, karena saya sudah bisa kembali kualitas hidupnya sebagaimana semula. Alhamdulillah sekali. Hand grip saya sudah dapat, cengkeraman tangan saya kembali seperti semula. Saya bisa menekuni hobi dan aktivitas lama saya sebagaimana semula. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Selamat pagi, nama saya Nopenda Berukliat, alamat Pancur Batu. Di sini saya mau menceritakan kisah penyakit saya yang saya alami berkisar 20 tahun yang lalu, yaitu pasnya saya masih duduk di bangku SMP, yaitu mengalami berat di sendi, sakit kepala, sakit pinggang, dan sering mengalami jatuh secara tiba-tiba tanpa ada merasakan sakit. Tekanan darah tinggi saya selalu naik. Jadi saya sudah berobat kemana-mana, tapi tak kunjung sembuh sampai akhirnya dari bangku SMP sampai tahun 2015. Di sana saya sudah berkeluarga dan mempunyai anak 2. Berobat kemana-mana yang nggak kunjung sembuh, yang sudah dilalui berobat kampung, diurut atau minyak-minyak param. Di tahun 2015 saya ketemu sama Prof. Rida. Di sana saya bercerita tentang penyakit saya. Puji Tuhan, penyakit saya sembuh. Saya dioperasi, penyakit saya ini dibilang saraf terjepit. Setelah dioperasi tahun 2015 sampai saat ini tahun 2022, keluhan saya tidak ada lagi. Saya sehat, saya aman, dan saya tidak pernah lagi mengalami yang namanya jatuh tiba-tiba. Saya sudah sangat berbangga karena saya sudah bisa naik sepeda, pergi goes bersama teman-teman. Saya sudah ada grup goes saya yang sudah jauh saya tempuh karena tidak ada lagi keluhan rasa sakit. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semua yang sama mengalami seperti saya, jangan takut. Lihat saya semangat karena saya berjuang dan tidak patah semangat. Kalian bisa sembuh seperti saya, kalian bisa datang dan konsultasi bersama Prof. Rida. Pesan saya buat Prof. Rida, sangat banyak-banyak terima kasih yang sudah menyembuhkan saya, yang sudah tidak lagi membuat saya jatuh. Maju terus, terima kasih banyak, dan terus berkarya. Saya ingin juga pasien-pasien yang lain yang sama mengalami penyakitnya sama seperti saya dapat ditangani sama Dr. Rida dan dapat sehat kembali seperti saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Nur Aini, umur saya 68 tahun. Saya tidak pernah sakit, tapi dari mulai bulan 1 tanggal 6 saya merasakan sakit yang luar biasa, sehingga saya menangis, nggak tahu lagi apa yang mau untuk berobat ke diri saya ini. Saya nggak tahu lagi kemana-mana, dari mulai kaki sampai bahu, leher, tulang belakang. Akhirnya saya dikasih obatnya itu segala macam obat udah saya makan. 5 hari sekali saya konsul lagi ke dokter, dikasih obat lagi. Sekarang gini Bu, saya kirim ke Malahayati, saya ketemukan sama Profesor Rida. Apapun katanya, Ibu harus nurut. Ibu kirim. Terakhir saya dikirim, jam 5 sore saya dikirim ke Profesor Rida. Jadi saya disuruh pulang, besok jam 10. Saya telepon Ibu datang, jam 10 saya ditelepon. Karena masalah COVID, saya nggak boleh lama-lama di rumah sakit. Saya di RMI lagi, dari sanalah ketemu penyakitnya itu, bahwa di atas tulang ekor saya itu ada bantalan saraf yang sobek. Terus di leher belakang saya, bantalannya pun juga sobek. Langsung Profesor Rida bilang ini segera dioperasi. Kalau Ibu tidak dioperasi, nanti Ibu mengalami kelumpuhan. Saya berpikir, karena umur saya udah banyak, jadi pun saya takut. Ada temen yang bilang gini, nggak bisa itu dioperasi, nanti gagal, tambah lumpuh, begini-begini. Saya berpikir sambil nangis. Terus saya minta pendapat sama anak-anak saya, kata anak-anak saya mana yang terbaik. Pilih yang terbaik, kata Prof Rida. Segera Bu, jangan ditunda-tunda lagi. Udah, kalau memang ini jalannya yang terbaik, saya ikuti. Anak-anak saya teken semua. Setelah 1 minggu dioperasi leher saya, di tulang pinggul saya dioperasi juga, diambil tulangnya, dipindahkan ke leher saya. Setelah itu saya kan tidak sadar, saya di ruang ICU 2 hari. Sudah ada rasa enak, seperti apa yang itu dibuang gitu aja. Saya senang sekali. Setelah saya dikirim ke ruangan perawatan, alhamdulillah, saya berdoa, ya Allah, tiada daya upaya saya selain ini, adalah pertolongan, ada jalannya dari Allah. Dengan izin Allah juga Prof itu mengerjakan dengan baik, dan sampai selesai, sampai saat ini saya tidak merasakan apa-apa lagi. Saya sungguh senang sekali karena izin Allah tadi penyakit saya diangkat. Hanya Allah lah saya serahkan kepadanya. Dan terima kasih kepada Prof Rida yang menjalankan operasi beserta krunya. Saya berterima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang ada penyakitnya seperti saya jangan ditahan-tahan. Segera, karena dengan jalan Allah kita berpasrah, pasti ada jalan yang terbaik untuk diri kita. Jangan ditunda-tunda, takut, kita berdoa sama Allah, pasti kita dilindungi. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julpan. 2 tahun yang lalu menderita penyakit saraf terjepit di leher. Jadi setelah dioperasi sama dokter
Profesor Dr. Rida Dharmajaya. Sekarang saya udah sembuh, udah bisa kerja seperti biasa. Gejalanya mungkin ya, saya nggak gitu ingat lagi, mungkin saya ngangkat yang berat-berat itu. Jadi saya secara tidak sadar, setelah 1 minggu lah angkat beban itu, tidur terlentang aja pun nggak bisa lagi. Sakitnya minta ampun. Mereng ke kiri pun nggak bisa lagi. Kalau saya tidurnya mereng ke kanan. Jadi setelah dioperasi sama Prof. Rida Dharmajaya, sekarang udah sembuh seperti semula lah sekarang. Gejalanya ya waktu itu ya 2 tahun yang lalu itu. Jadi sampai sekarang nggak ada apa keluhan, semua nggak ada. Yang dioperasi saya nggak tahu, pokoknya sini lubangnya sini. Jadi kan kita waktu di bios itu, kita kan nggak tahu yang dioperasi kemana, dia kan ke belakang itu dia. Waktu saraf terjepit itu, saya udah berobat kemana-mana, dokter saraf di Medan. Jadi dokter Prof. Dharmajaya sarankan dioperasi aja supaya tidak sering-sering makan obat penghilang nyeri itu ya. Nanti bisa kena lambung, bisa kena ginjal. Tahun dari Google. Jadi kan dipelajarin. Jadi dicoba, dihubungin, dikonsultasi dulu sama Prof. Rida itu. Jadi dari Prof. Rida sarankan di MRI dulu, dipoto dulu, mau tahu dalamnya kondisinya gimana, jepitnya gimana, di mana gitu. Jadi setelah di MRI itu, rupanya udah parah, dia punya kena jepitnya itu. Paginya di MRI, malamnya langsung dioperasi. Jadi habis dioperasi, setelah operasi itu kan, langsung bisa tidur terlentang, langsung sembuh. Cuma tangannya itu, denyutnya itu pelan-pelan dia sikit-sikit berkurang dia. Sampai 1 bulan lebih lah, dia hilang terus sampai sekarang. 3 bulan ada pasang penyangga supaya nggak banyak bergerak dia. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama Prof. Rida. Kalau ada yang kena saraf terjepit ini, disarankan supaya jangan terlalu banyak kali makan obat menghilangkan nyeri itu ya. Nanti bisa kena ginjal, kena lambung gitu. Dipoto dulu, dia MRI dulu, jangan sendiri makan obat gitu. Saya Ibu Hajah Yanuati AM, umur 67 tahun. Mula-mula berasalnya dari kaki, ada kram, sampai ke pinggul sebelah kiri itu yang terasa denyut-denyut. Selalu berobat, dikasih obat-obat tahan nyeri. Alhamdulillah dari perusahaan mengirim saya ke Rumah Sakit Malahayati dan ketemu dengan Profesor Dr. Rida. Ngomong sama dokter perusahaan kami, inilah Ibu, saya konsultasikan Ibu ya ke Dr. Profesor Rida di Rumah Sakit Malahayati katanya. Oh iya dok, nggak apa-apalah dok, saya bilang gitu. Konsultasi ke Dr. Profesor Rida, di sana saya concern, Ibu pernah jatuh? Saya bayangkan saya tidak pernah jatuh. Pernah dulu tahun masih anak-anak saya kecil, saya pernah jatuh. Ternyata saya tidak ingat. 2 bulan kemudian dapat jawaban dari pusat, saya di MRI, langsung masuk tanpa berpikir-pikir. Jadi suatu saat udah selesai operasi, saya tidak tahu itu apa operasi. Alhamdulillah, berapa hari saya dirawat, saya terasa enak. Ada hitungan kira-kira saya operasi itu hampir 6 jam. Alhamdulillah, saya rasa enak. Jadi kalau pengalaman dalam yang operasi saraf terjepit itu, kita sebenarnya kalau mendengar pengalaman-pengalaman orang yang begini, kalau timbul duluan rasa ketakutan, itu jadi momok juga. Kira-kira
9 bulan atau berapa bulan. Kalau saya dengar omong-omongan orang yang nanti kalau dioperasi begini, mungkin saya tidak jadi berani operasi itu. Ibu jalannya bagus ya. Alhamdulillah, saya bilang itulah. Biasa kalau operasi itu begini. Ya tapi nyatanya saya dari operasi, ya saya rasa puas saya gitu. Enggak apa-apa. Enggak, saya nggak tahu ada apa-apa. Pokoknya saya operasi ya udah, alhamdulillah lah, udah enak kan saya rasa, saya bilang gitu. Kalau kita sudah operasi itu pun mesti jangan terlalu beraktivitas. Saya ini orangnya memang nggak bisa diam. Kemarin juga kami dari pengajian ada ibu-ibu sampai ke puncak 2000. Saya nggak bayangkan itu sampai saya naik bukit itu begitu. Main-main berenang saya ke Pariban. Alhamdulillah enak, tambah enak saya rasa. Kalau kita fokus dengan penyakit kita itu kita rasakan, itu kita akan takut. Tapi kalau tanpa kita ketahui apa efek-efeknya itu, ya alhamdulillah sesudah operasi ini saya rasakan, ya tapi memang aktivitas kita itu mesti terbatas juga. Awalnya memang jatuhnya itu kaki ke depan. Itu saya tidak mengetahui saya jatuh. Dulu saya masih kuat, jatuh kaki saya ke depan, pinggul pantat saya yang jatuh ke bawah. Disitulah rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hajiah Tukia pernah dulu kita operasi saraf sekitar tahun 2019. Kalau bulannya udah lupa kan begitu. Hingga saat ini ya memang alhamdulillah tidak ada bermasalah. Hanya kalau ada capek sedikit terasa kan begitu. Hanya sekarang ini yang dikeluhkan ada sedikit lutut sebelah kiri, karena dulu kan sering jatuh, ya namanya dulu anak main, masih muda, sering naik sepeda, naik kereta, ya kan. Dulu nenek operasi sama dokter Rida, jadi memang masalah sarafnya itu memang nggak ada masalah kan gitu ya kan. Hanya sekarang hanya lututnya aja, lutut sebelah kiri sama lutut sebelah kanan, yang berat lutut sebelah kiri. Jadi sebelum dioperasi, memang dulu yang dirasakan pinggang, kan begitu, ya kan, pinggang ada rasa sakit, terus pinggul sebelah kiri ada sakit, kan begitu. Ya itu tadi karena ketahuannya karena dulu sering jatuh, nggak tahu kalau pinggulnya itu ada geser. Tapi yang dioperasi dulu pinggang, sarafnya dulu ya kan. Jadi kalau sekarang ini yang kita rasakan pinggang, ya kan, pinggangnya memang udah nggak ada rasa sakit, tapi kalau pas kita terlalu capek dia menimbulkan keringat dingin. Itu aja. Jadi saya sebagai pasien bernama Tukia, saya mengucapkan ribu terima kasih dengan Dr. Rida, ya. Jadi siapa tahu kalau memang ada nanti pasien yang sakit seperti itu bisa menghubungi Dr. Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Irwansyah, umur 68 tahun. Tinggal di Kota Gunung Sitoli, Pulau Nias. Jadi saya bisa diwawancarai begini. Saya pertama-tama bulan Januari ya, saya ke Medan pergi berobat. Gejala-gejalanya tempo hari pertama-tamanya saya asal berdiri sering pening. Jadi anak saya bilang kita ke dokter. Jadi kami ke dokter itu, dokter di Mahalayati, Rumah Sakit Mahalayati ya. Jadi dokter sarankan, dokter saraf sarankan
minta apa dulu diperiksa di rumah sakit Materna. Jadi saya ke Materna itu, diperiksa saya di Materna, dan hasilnya kenyataannya saya bawa sama dokter, saya kena penyakit terjepit saraf, kata dokter, dan harus segera diambil pertolongan, harus dioperasi gitu. 1 minggu kemudian saya berpikir-pikir, ya kalau nggak dioperasi juga, saya jadi orang rumah. Jadi saya ambil keputusan, operasilah sama dokter, sang profesor itu. Jadi saya sudah dioperasi, 3 bulan kemudian saya kembali di Medan ini, check up sama dokter tersebut. Dan hasilnya, kenyataannya, saya sudah sehat. Saya kasih tahu sama teman-teman yang ada sakit di Medan atau di Gunung Sitoli, saya bukan promosi ya, saya lantaran saya sudah sembuh, saya bilang, saya harap begini, kalau ada teman-teman yang sakit, boleh datang ke Rumah Sakit Malayati di Kota Medan. Begitu ceritanya saya dioperasi ini. Saya sudah sembuh ini, saya harap, saya minta terima kasih sama dokter dan timnya untuk berterima kasih, saya sudah sembuh sebegini jadinya. Ya, demikian, terima kasih. Waktu pagi bangun itu tangan sakit, nggak bisa diangkat. Makin lama makin parah. Setelah digusuk lagi, semakin denyut, semakin sakit. Saya mengalami penyakit sebelum lebaran. Dibawa ke rumah sakit sama istri saya. Jadi disuruh foto lah ke rumah sakit. Setelah hasil foto, 4 saraf kemarin rusak, tapi 2 yang paling parah. Jadi disarankan untuk operasi karena udah lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Setelah operasi, barulah saya bisa bergerak lagi. Sekarang udah bisa bergerak, udah bisa ke ladang, sudah bisa beraktivitas. Sebelum kami bertemu dengan Dr. Rida, suami saya mengalami penyakit yang dinamakan dengan saraf terjepit di leher. Nah, suami saya awalnya pertama kali merasakannya pada saat dia bangun tidur. Kebetulan bangun tidur itu belum merasakan efek yang begitu kuat, tetapi sudah mulai kebas. Memang sebelumnya dia sudah pernah saraf terjepit di pinggang, tetapi dengan berenang dia sudah kembali sehat. Tetapi dalam penyakit yang dialaminya bulan 5 pertengahan itu pas masa hari raya, pada masa lebaran. Jadi pada saat itu kami nggak tahu mau bawa kemana, dan kami bawa ia ke tempat kusuk. Di situ diurut, bukannya lebih baik, malah semakin parah. Bahkan dia tidak bisa bernapas. Dia pernapasannya, paru-parunya juga diserang. Kami bertemu dengan seseorang keluarga yang kebetulan juga berhubungan dekat dengan Dr. Rida. Mereka menyarankan ke Dr. Rida, kami langsung ke sana. Sampai di sana Dr. Rida menyarankan supaya kami untuk foto. Memang Dr. Rida sudah katakan ini ciri-cirinya akan seperti ini. Yang pertama, dia akan lumpuh, hormon seksualnya akan mati, dan dia tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasa. Dan di situ kami sudah mulai percaya karena memang sorenya sampai ke malamnya setelah kami periksa sudah tidak bisa lagi bergerak, sudah lumpuh total, berjalan pun tidak bisa. Kami foto dan hasil fotonya dokter katakan ini harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi tidak ada jalan keluar. Kami sempat bingung karena orang berkata saraf terjepit itu tidak perlu dioperasi, cukup diobati.
Kami sempat menyampaikan seperti itu, tetapi dokter katakan ini tidak ada harapan kalau tidak dioperasi. Dan pada akhirnya setelah negosiasi kami berbicara dengan dokter, kami mengikuti arahan dari dokter. Suami saya dioperasi. Setelah operasi, besoknya dia sudah bisa berjalan, besoknya dia sudah bisa beraktivitas, hanya memakai penyangga di leher selama 2 bulan. Setelah itu, suami saya sudah bisa bebas beraktivitas. Jadi bagi saudara yang mengalami keluhan yang sama, saudara jangan takut dan saudara jangan merasa hanya dengan berobat atau hanya dengan terapi-terapi biasa saudara bisa sembuh. Itu tidak bisa karena kami sudah mengalaminya. Dan satu hal, tidak ada pengobatan yang bisa mengobati penyakit yang seperti ini. Segeralah untuk bertindak melakukan operasi yang seperti dilakukan Dr. Ida. Karena kami sudah merasakan hasilnya hanya dengan 1 hari. Besoknya dia sudah setelah operasi 1 hari dia langsung bisa berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf. Saya tinggal di Medan, yaitu di Menara Kompleks Seri Gunting. Umur saya 53 tahun. Pengalaman yang tidak mudah untuk dilupakan, sakit kepala yang berterusan, dan ini saya alami hampir sudah puluhan tahun. Kita usahakan obat kemana-mana, karena memang saya termasuk orang yang paling mania dalam mengusahakan untuk sehat. Tapi ya selalu gagal. Bermakna bahwa saya punya keyakinan aja, ya memang Allah belum kasih sembuh. Tapi ya alhamdulillah berjalan, kehidupan ini tetap bisa berjalan juga. Sampai akhirnya saya menamatkan sekolah saya, kuliah saya, dan bahkan sampai saya menikah, ini terus mengikuti seolah-olah bagian daripada kehidupan saya. Kami ada mendapat penyuluhan dari satu orang dokter yang merupakan juga alumni daripada Yayasan Pendidikan Harapan. Di awalnya saya tidak menduga bahwa saya adalah salah satu pasien daripada itu. Tapi lama-kelamaan sampai pada akhirnya kaki kiri saya sudah mulai melemah dan bahkan hampir tidak terasa lagi. Entah bagaimana lah, memang Allah sudah gerakkan. Saya teringat kepada dokter yang memberi penyuluhan. Maka saya coba-coba mencari informasi tentang dokter itu. Lalu teman memberikan nomornya dan saya pun menghubungi. Dan alhamdulillah reaksi daripada dokter mintakan supaya saya coba periksa. Waktu itu saya sudah menduga ini pasti ada sesuatu yang nggak beres. Tapi dengan cepat dokter itu mengatakan, ya udah, jangan dipikir, coba MRI kan. Maka saya memang orangnya yang seperti itu. Saya tahu, dengar-dengar bahwa MRI itu mahal, tapi ya nggak peduli lah. Yang penting saya sehat itu. Alhamdulillah memang Allah beri, inilah jalan saya untuk bertemu dengan dokter. Saya ikuti terus, dan setelah hasilnya saya serahkan benar. Ternyata permasalahan yang saya alami sampai 20 tahunan itu disebabkan oleh saraf kejepit yang terjadi di leher saya. Dan akhirnya dokter mengatakan, sudah, jangan ditunggu lagi, langsung aja operasi. Maka saya pun menyiapkan diri saya lah. Walaupun sebenarnya saya nggak siap. Memang inilah yang diinginkan oleh Allah itu. Puluhan tahun saya menghadapi ini dan saya selesaikan dengan operasi yang dilakukan oleh Dr. Rida Darmajaya yang alhamdulillah cukup luar biasa. Saya berterima kasih kepada Allah karena memang Allah sudah kirim dia kepada saya, dan saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Dr. Rida Darmajaya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Dan alhamdulillah saya sekarang ini paling akan berkata selamat tinggal masa sakit kepala yang berkepanjangan dalam kehidupan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dengan harapan bahwa ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Syuhwa. Saya mau cerita sedikit mengenai penyakit saya. Saya pertama-tama penyakit saya ada di sebuah kaki. Sakitnya dari mata kaki sampai ke pinggang. Setelah itu ada yang kenalkan ke rumah sakit Mahalayati. Sama Profesor Dr. Rida. Setelah itu saya disuruh MRI. Ternyata di belakang tulang saya ada kena sebuah penyakit saraf kejepit. Saya harus dioperasi. Setelah dengar dokter cerita demikian, saya melanjutkan operasi. Setelah operasi ternyata saya sembuh total. Sekarang saya sudah sehat kembali. Selamat sore, nama saya Lina. Saya anak dari Ibu Syuhwa. Hari ini kita ingin bercerita sedikit mengenai penyakit ibu saya. Sekitar bulan 1 kemarin, karena ibu saya merasa ada sakit yang dia rasakan, nyeri dari bagian kaki sampai ke bagian pinggang. Jadi kebetulan kami dapat rekomendasi seorang dokter, katanya memang ahli di bidang saraf kejepit. Dalam ini mungkin Prof Rida yang kita kenal kan. Jadi saya bawa ibu waktu itu konsultasi dengan Prof Rida, karena memang rasa sakit yang dia derita semakin hari itu nyerinya itu semakin terasa. Jadi udah nggak bisa lagi untuk bergerak, kadang untuk berdiri saja sudah tidak mampu. Sakitnya luar biasa. Jadi kami konsul dengan Prof Rida waktu itu, disarankan untuk melakukan MRI, scan dan beberapa rangkaian tes gitu, untuk melihat apa penyebab dari rasa sakit yang diderita ibu. Setelah beberapa saat kita melakukan tes, keluar hasil ternyata itu keesokannya hasil tes keluar itu ternyata ibu saya itu mengalami saraf kejepit di bagian tulang belakangnya gitu. Mungkin karena aktivitas ibu saya yang terlalu aktif kali ya, karena suka kadang mengangkat barang, jadi tanpa sengaja, apalagi ada faktor usia, jadi mungkin ada bagian dari saraf punggung itu terjepit, sehingga itu yang membuat rasa sakitnya itu semakin hari itu semakin memburuk. Jadi diperlukan sebuah tindakan operasi. Menurut penjelasan dari dokter, itu adalah cara terbaik. Waktu itu kami sekeluarga juga sangat takut ketika dengar kata operasi, karena kan banyak kita dengar di luar sana ada yang operasi lumpuh dan sebagainya, banyak cerita seperti itu berseliweran. Jadi kita cukup takut karena kan ini termasuk operasi yang riskan menurut orang-orang. Tapi hal itu berbeda ketika kami dengar penjelasan dari Prof Rida mengenai penanganannya, tindakan operasi yang dilakukan. Sepertinya tidak terlalu berbahaya yang seperti dikatakan orang-orang. Jadi kami konsultasi, kami juga konsultasi dengan Prof. Selain itu kami juga berunding dengan pihak keluarga. Akhirnya ibu sendiri juga memberanikan diri untuk mengambil tindakan operasi. Setelah operasi dilakukan, singkat cerita operasi dilakukan, kondisi ibu perlahan-lahan pulih, sehat kembali. Sekarang boleh dikatakan rasa sakitnya ibu sudah tidak ada gitu, hampir oke lah, udah normal, bisa bekerja seperti biasanya, untuk jalan, untuk lari ataupun untuk melakukan aktivitas sudah tidak terganggu lagi. Ya kami bersyukur sih, karena mungkin ini ya jawaban dari doa kami juga untuk kesembuhan ibu. Kami cukup bersyukur semuanya, mungkin karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Juga kami berterima kasih untuk Dr. Rida, Prof Rida yang udah benar-benar memberikan terbaik gitu dalam penanganan untuk kasus ibu kami. Terima kasih saya ucapkan untuk Dr. Rida beserta dengan rekan-rekannya di Rumah Sakit Malayati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nyonya Sri dari Malang. Saya sering merasa sakit di bagian leher sama punggung bagian belakang. Waktu itu bulan Oktober baru terasa beratnya. Setelah berobat ke dokter saraf,
dikasih obat. Kemudian saya pindah lagi ke dokter ortopedi karena merasa nggak nyaman gitu. Nah, dari ortopedi Malang menyuruh MRI. Ternyata saya menderita saraf kejepit. Nah, setelah hasil MRI diterima dokter ortopedi menyarankan operasi. Tapi saya belum berani karena saya belum yakin dokter yang mengoperasinya. Kemudian karena saya keluarga banyak di Malang, kebetulan adik saya dokter, menyarankan untuk berobat ke Medan saja, ke Rumah Sakit Malahayati. Di situ ada Prof. Rida, ahli bedah saraf. Setelah saya tunjukkan hasil MRI-nya, kemudian Prof. Rida menyarankan operasi. Jadi saya tiba di Medan, kemudian besoknya langsung dioperasi. Nah, setelah dioperasi, saya di rumah sakit hanya 3 hari karena menurut Prof. Rida hasilnya baik dan bagus gitu. Kemudian saya pulang, ya alhamdulillah yang di leher tidak dirasakan lagi gitu. Jadi saya sangat bersyukur mendapatkan dokter Prof. Rida karena memang dia ahlinya bedah saraf yang khusus saraf kejepit yang menangani HNP. Itu pun karena saran dari adik saya dan teman-temannya di Medan. Saya pikir seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih.